Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman yang semoga sama-sama mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menggali ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab yang sudah kita mulai, yaitu kitab Risalatut Tahdzir minal Firaqis Salas, yang berisi tentang mewaspadai 3 golongan sesat, yaitu golongan Wahabi, sama Hizbul Ikhwan, sama Hizbut Tahrir. Dan kita sudah mulai tentang Wahabi, dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkannya tentang Wahabi, ya. Tinggal sedikit lagi pembahasan tentang Wahabi. Jadi sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya inti dari ajaran Wahabi itu yaitu 3 T itu. Yaitu T yang pertama adalah tasybih, yaitu menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Kemudian T yang kedua adalah tajsim, yaitu menjisimkan Allah. Yang ketiga adalah takfir, yaitu mengkafirkan orang yang di luar golongan mereka. Ini kita sebutkan bahwasanya mereka itu mengkafirkan orang yang mengatakan ya Muhammad. Nah, ini sudah kita kita sudah bantah. Kemudian juga ya di sini kita akan membahas pada kesempatan kali ini mereka mengkafirkan orang yang memakai hirs. Memakai hirs. Hirs itu kalau kita punya kertas semuanya, ya, kita punya kertas. Setelah itu di kertas itu ditulis ayat-ayat penjagaan, yaitu ayat kursi contohnya, ataupun doa yang lain, ya, diisi dari Al-Quran, diisi dari hadis semuanya. Maka kemudian kertas ini dilipat. Setelah itu setelah dilipat dikalungkan. Bentar ya. Nah, ini yang disebut dengan hiris. Maka hiris yang seperti ini, hukumnya bagaimana? Hukumnya diperbolehkan. Jadi ada sebuah kertas ataupun yang lainnya lah, kayak tembaga, terus itu ditulis ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis.
Setelah itu kertas ini dikalungkan kepada seseorang. Nah, ini hukumnya diperbolehkan. Ya, kita yang memakai, kalau memakai hadis seperti ini jelas ya keyakinannya itu ya bukan tulisan ini yang menciptakan kita terjauh dari gangguan jin seumpamanya. Kita tidak meyakini bahwasanya kalung ini yang menjauhkan kita dari jin. Paham ya? Nah, cuma ini apa menjadi sebab? Ya. Ini sebab ya Allah Ta'ala menjauhkan kita dari gangguan jin seumpamanya. Ketika seseorang itu memakai kalung yang berisi tentang ayat Al-Quran dan hadis itu. Ya, bisa dipahami ya. Bukan benda ini yang bisa menciptakan, tidak. Yang menciptakan itu hanyalah Allah Ta'ala. Maka hal yang seperti ini hukumnya boleh. Ya, bukan suatu kesyirikan. Ada juga tamimah itu, istilahnya tamimah lah, kayak cimat begitu ya. Yang dibikin oleh orang-orang jahiliyah. Dibikin oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Dan memang seperti itu. Jadi ada tamimah atau kayak cimat begitulah yang dibikin oleh orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Nah, kalau yang dibikin oleh orang jahiliyah itu macam-macam. Terlihat dari raja, kemudian minta tolong kepada setan, bukan isi kekufuran. Kemudian mereka itu meyakini bahwasanya ini yang menciptakan manfaat. Nah, orang jahiliyah juga mempunyai kayak gitu. Ada mereka itu mempunyai kayak gitu. Maka yang seperti inilah yang dihukumi syirik oleh Rasulullah. Ya, yang kejadian yang dilakukan oleh orang jahiliyah inilah yang dihukumi syirik oleh Rasulullah. Bahwasanya hal itu menyekutukan Allah, mengeluarkan orang dari Islam. Ya, yang seperti itu maksudnya. Sedangkan yang biasa dilakukan oleh orang Islam ini hukumnya diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Ya, seperti itu. Dasarnya apa itu? Ya, dasarnya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari ayahnya yaitu Shu'aib, kemudian dari kakeknya. Ini beliau meriwayatkan dari Rasulullah, kata kakeknya apa? Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'allimuna kalimatin naquluhunna 'indan naumi minal fasa'. Ada beberapa kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kami, kata beliau. Ini kita baca ketika bangun tidur kaget begitu. Ya, wa fi riwayat Ismail dan riwayat yang lain, idza fazi'a ahadukum, apabila salah satu kalian ini ya kaget gitu bangun tidur. Falyaqul, maka katakanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahburun. Ini baca doa ini. Kalau kita tidur
paket begitu. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Nah, ini baca doa ini. Ini masih dalam rangkaian hadis ya. Katanya apa? Wa kana Abdullah ibnu Amrin, katanya kalau Abdullah ibnu Amr, ya, Abdullah ibnu Amr bukan Omar, Abdullah ibnu Amr. Yu'allim, ini salah seorang sahabat Rasulullah juga. Yu'allimuha man balagha min bani. Katanya beliau ini mengajarkan doa ini bagi anaknya yang sudah baligh. Jadi kalau anaknya yang sudah baligh, ayyaqulaha inda naumihi. Jadi beliau mengajarkan doa ini untuk dibaca ketika mau tidur. Wa man lam yablugh, dan orang yang belum baligh, katabaha, maka beliau itu tulis. Abdullah bin Amr menulis doa ini, ditulis, summa allaqaha, kemudian beliau mengkalungkannya fi unuqihi, kepada putranya yang belum baligh. Jadi kalau anak putra beliau yang sudah baligh, beliau ajarkan untuk baca doa ini. Kalau putranya yang belum baligh, beliau tuliskan doa ini, beliau tuliskan di sebuah kertas contohnya ya. Kemudian beliau beliau kalungkan ke anaknya, ke putra beliau. Bentar ya. Ini doa tentang ini, nanti insya Allah kalau kita sudah mulai kitabnya, kita akan buka layarnya untuk melanjutkan kitabnya. Jadi ini coba di sini. Beliau itu ya, Rasulullah itu Abdullah ibnu Amr, apa yang beliau lakukan anaknya yang belum baligh, beliau tuliskan itu doa ya, beliau tuliskan doanya itu. Setelah itu beliau kalungkan. Ini hakikat, ini hiriz ini namanya ini. Jadi ditulis, setelah itu dikalungkan. Ini tidak masalah. Ini dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang namanya Abdullah bin Amr. Nah, itu tidak masalah. Yang bermasalah itu yang dilakukan oleh orang musyrik pada waktu itu. Ini yang disyirikkan oleh Rasulullah, dianggap syirik oleh Rasulullah. Nah, orang Wahabi itu apa yang terjadi? Yang disyirikkan oleh Rasulullah ini, kemudian mereka itu berlakukan untuk semuanya. Intinya pokoknya orang yang pakai hiris, yang seperti yang kita katakan tadi, itu dihukumi syirik semuanya oleh mereka. Yang padahal ada dalilnya tadi kita sebutkan kan hadisnya itu. Kalau kita bilang kepada mereka riwayat ini, hadis ini kita bilang kepada mereka ya, bahwasanya ada hadis tadi riwayat An-Nasa'i, riwayat At-Tirmidzi. Kata mereka apa? Kata mereka ya, yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Amr ini kan mengkalungkan hiris itu kepada anaknya yang belum baligh. Sedangkan kalian, kata orang Wahabi ini, mengkalungkannya, kalian memakai hiris ini padahal kalian sudah baligh. Kita katakan pada mereka, kita jawab mereka, bagaimana kita jawabnya? Ya, dari mana? Kalau sesuatu itu dilakukan oleh orang besar, itu adalah sebuah kesyirikan. Kalau kalau dikalungkan kepada anak kecil, itu bukan syirik. Nah, gimana itu?
Jadi kok bisa beda? Kok bisa beda itu? Kalau dipakai anak kecil itu bukan kesyirikan. Kalau dipakai anak besar itu suatu kesyirikan. Jadi pembeda antara syirik dan bukan syirik itu mana itu? Apa itu? Masa cuma dikenakan baligh dan bukan baligh? Di pembeda syirik, kalau mereka ini kalau dipakai orang besar itu syirik. Kalau dipakai anak kecil bukan syirik. Pembeda kesyirikan itu kok jadi syirik, kok enggak jadi syirik itu dari mana? Masa cuma gara-gara besar atau kecilnya yang makai? Tidak ada kaidah seperti itu. Tidak ada kaidahnya seperti itu. Makanya ini saya kembalikan kepada apa yang dulu saya pernah saya bilang, mereka itu buruk sangkanya terhadap orang Muslim itu terlaluan. Ya, buruk sangka mereka terhadap seorang Muslim itu keterlaluan. Ketika pakai helis kayak gini, kemudian dibilang, itu nyembah selain Allah. Itu udah dianggap nyembah itu. Itu nyembah kalungnya. Langsung mereka, itu mereka meyakini bahwasanya kalung itu menciptakan, yang helis itu yang menciptakan manfaat bagi mereka. Mereka meyakini, begitu. Langsung begitu mereka memvonis. Nah, itu apa? Gara-gara salah sangka, buruk sangka. Itu usaha utamanya itu sebenarnya. Sebenarnya pemahaman yang aneh-aneh. Kadang orang datang ke sebuah ada sebuah pohon begitu. Kemudian ada orang yang datang ke sana, ya pastinya mau rindang-rindang begitu, mau nyantai begitu kan, mau cari angin sepoi-sepoi. Di samping itu kemudian dia berdoa di sisi pohon itu. Nah, jadi kok bisa orang lagi mau nyantai di bawah pohon, ya setelah itu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, ya kebetulan lagi di bawah pohon. Setelah itu mereka bilang, itu orang menyembah pohon itu. Itu kan aneh itu. Masa kalau orang sholat di masjid itu kan di depannya ada temboknya. Kenapa mereka itu tidak mengatakan orang yang sholat di masjid itu menyembah tembok itu? Ya, seperti itu. Makanya di sini musibahnya itu terjadi gara-gara itu. Sering berburuk sangka. Kita lanjutkan, kita baca kitabnya, silakan dibuka yang punya. Ya. Tuh. Kita sudah sampai di sini. Ini sudah kita mulai min aqidatihi, tapi saya baca ulang biar nyambung. Wa min aqidati qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa min aqidati hadhihi al-jama'ati al-wahhabiyyati, dan termasuk dari keyakinan kelompok ini, yaitu kelompok Wahabi, takfiru man yaqulu ya Muhammad, mengkafirkan orang yang mengatakan ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ini sudah kita jelaskan. Wa takfiru man yazura kubural anbiya'i wal awliya'i litabarruk, dan mengkafirkan orang yang ziarah kubur nabi mencari keberkahan, minta keberkahan itu ya kepada Allah Ta'ala. Ya, cuma di sini apa, ketika berkunjung ke makam Nabi, wali, itu kan tempat itu diberkahin. Jadi mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan datangnya kepada kuburan Nabi ataupun wali. Ini sudah kita jelaskan juga. Itu boleh.
Wa takfiru man yatamassahu bil qabri litabarruki, dan mengkafirkan orang yang mengusap kuburan, menyentuh kuburan untuk bertabarruk. Nah, ini kita sudah sebutkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa hal itu diperbolehkan. Wa takfiru man yu'alliqu ala sadrihi hirzan. Nah, ini yang kita bahas tadi. Dan mereka itu mengkafirkan orang yang menggantungkan hiris pada dadanya. Artinya pakai kalung hiris gitu. Kata mereka itu kafir. Padahal hirisnya ini fihi Qur'anun, yang terdapat di dalam hiris itu tulisan Al-Qur'an. Wa zikrullahi, dan zikir kepada Allah. Terusnya itu boleh. Dalilnya sudah kita sebutkan dari awal tadi. Orang Wahabi ini wa yaj'aluna dzalika, dan mereka menjadikan hal itu kaibadati sonami, seperti menyembah patung, wal wasani, dan berhala. Nah, itu dia. Jadi kalau kita melakukan yang di atas itu tadi, itu kata mereka ini menyembah kuburan. Ini menyembah abhiris. Ini menyembah ini menyembah itu. Begitu yang mereka selalu katakan. Makanya di kesempatan yang lalu itu saya bilang apa? Mereka itu menjuluki kita sebagai kuburiyun, ya, sebagai kuburiyun. Apa makna kuburiyun? Maka kata mereka itu para penyembah kuburan. Jadi kalau kita datang kuburan, baca Quran, kemudian berdoa di situ, kata mereka ini menyembah kubur ini. Ini menyembah kubur. Ya, gara-gara itu ya buruk sangka. Mendengarkan bisikan-bisikan setan. Waqad khalafu bidzalika, dan mereka telah menyalahi dengan apa yang telah mereka lakukan itu. Dengan keyakinan mereka ini, mereka menyalahi maka alaihi sahabatu wassalafus sholih. Mereka menyalahi ajaran yang dibawa oleh para sahabat dan ulama salaf. Mereka menyalahi ajaran yang dibawa oleh para sahabat dan ulama salaf. Faqad sabata jawazu qawli ya Muhammad inda syiddati anis sahabati. Dan telah tetap ya, kebolehan katakan ya Muhammad, wahai Muhammad, inda syiddati, ketika dalam keadaan kesulitan, anis sahabati, dari para sahabat. Seperti apa yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya kita jelaskan, yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Yang dilakukan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar. Pada waktu itu beliau terkena penyakit khadar. Khadar itu ya kayak lumpuh ya, tapi ya di bawahnya lumpuh lah. Artinya tidak bisa digerakkan kakinya itu. Akhirnya ada yang bilang, coba sebutkan orang yang paling kamu cintai. Abdullah bin Umar bilangnya apa? Ya Muhammad. Masih bilang itu. Fata'afa, langsung beliau itu sembuh. Langsung beliau sembuh. Subhanallah. Itu keberkahan Rasulullah. Jadi di sini ini terjadi setelah Rasulullah meninggal. Jadi ini istighosah di sini. Masa orang Wahabi lebih mengerti tentang urusan agama daripada sahabat Abdullah bin Umar. Ya, sahabat Abdullah bin Umar melakukannya dan tidak menganggapnya sebagai kesyirikan, sedangkan orang Wahabi menganggapnya kesyirikan.
Ini sudah kita bahas. Wa man ba'dahum minas salafis shalih, dan diperbolehkan juga oleh para ulama oleh para ulama salaf yang hidup setelah para sahabat. Wa man ba'dahum fi kullil usur allati madat 'alal muslimin, dan juga diperbolehkan oleh para ulama yang hidup setelah generasi salaf dalam setiap masa yang telah dilalui oleh umat Islam. Artinya perkataan ya Muhammad ya Rasulullah di sini ya hukumnya boleh, semua ulama memperbolehkannya. Ya, para sahabat melakukannya, kemudian salaf sesudahnya juga melakukannya sampai sekarang. Jadi tidak ada dalilnya bagi mereka itu, orang-orang Wahabi, untuk mengharamkan bahkan mensyirikkan pernyataan ini. Subhanallah. Terlanjutkan. Wa qad nassal Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal telah menegaskan, Ahmad bin Hanbal telah menegaskan alladzi hum yantasibuna ilaihi zuran fi biladihim. Orang-orang Wahabi menisbatkan diri berdusta kepada Imam Ahmad di tempat-tempat di negara-negara mereka. Karena kalau orang Wahabi itu mereka bilangnya gitu, ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Kami adalah Hambali. Kami adalah pengikut mazhab Hambali. Pengikut mazhab dari mana? Karena memang Ibnu Taimiyah begitu, ngakunya itu mazhab Hambali. Pada sangat jauh sekali antara mereka itu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi mereka itu jangan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi pengakuan mereka hanya pengakuan dusta. Nah, jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu telah menegaskan ala jawazi masih kabarin nabiyyi, ya, atas kebolehan menyentuh kuburan Nabi, wa mimbarihi, dan menyentuh mimbarnya Nabi, wa takbilihima, dan mencium keduanya, mencium kuburan Nabi, makom Nabi, mencium mimbar Nabi, in kana taqarruban ilallah,
Saya ulangin ya, tadi terputus. Jadi Imam Ahmad, saya ulangi, Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu memperbolehkan kita untuk menyentuh makom Nabi untuk tabarruk, ya. Membolehkan untuk menyentuh mimbar Nabi untuk bertabarruk, menyentuh kemudian mencium mimbarnya Nabi untuk tabarruk itu dibolehkan sama Imam Ahmad bin Hambal. Jelas ya, dan yang ulama lainnya. Cuma di sini orang Wahabi itu kan menisbahkan diri mereka kepada Imam Ahmad bin Hambal, itu boleh itu. Ya, Imam Ahmad bilangnya apa? Seperti yang kita sudah baca dari kitab aslinya ya. Kata beliau, la ba'sa bidzalik, tidak apa-apa melakukan hal itu. Itu Imam Ahmad. Imam Ahmad seperti itu. Di mencium kuburannya Nabi, makom Nabi itu boleh. Diperbolehkan sama Imam Ahmad. Kalau sekarang coba itu. Coba kalau yang sudah pergi ke Mekah ngalamin itu. Ya, walaupun saya belum pergi, ya, tapi kan tahu ceritanya dan musyahad video-videonya. Kalau datang ke kuburan Nabi, wah itu diusir itu, udah salam saja pergi. Itu baru di luar itu. Apalagi kalau menyadap bisa masuk ke makam Nabi dan menciumnya itu lebih lagi mereka akan katakan itu. Ya, terus mereka ngakunya ikut Imam Ahmad bin Hambal. Ngakunya begitu. Tapi ternyata Ahmad mengatakan lah, enggak apa-apa itu. Dan mereka mengharamkannya, bahkan mensyirikannya. Terus di mana antara mereka dengan Imam Ahmad bin Hambal? Ya, sangat jauh sekali. Nah, sangat jauh sekali antara langit dan bumi. Subhanallah. Nah ini wadzalika fi kitabihil masyhur, dan hal tersebut ya, pernyataan Imam Ahmad itu disebutkan dalam kitabnya yang terkenal Al-Jami' fil Ilali wa Ma'rifatir Rijal. Ini Al-Jami' fil Ilali wa Ma'rifatir Rijal. Lanjutkan. Waqad syadzu 'anil ummati, mereka telah menyeleweng, orang Wahabi telah menyeleweng. Ini masuk pembahasan baru ya. Orang Wahabi telah menyeleweng dari umat Islam bitakfiri man yastaghitsu bir rasul, dengan mengkafirkan orang-orang yang istighosah dengan Rasul, minta pertolongan dengan Rasul. Wa yatawassalu bihi ba'da mautihi, dan bertawassul dengan Rasul. Qalu, mereka berkata, at-tawassulu bi ghairil hayyil hadiri kufrun. Nah, jadi tawassul, mereka mengatakan, orang Wahabi mengatakan, tawassul dengan selain orang yang hidup, yang hadir, yang ada di hadapannya. Kalau bertawassul dengan selain orang yang hidup dan berada di depannya, itu kekufuran itu. Nah, kata mereka begitu. Fa'amalan bihadhil qa'idati allati wada'uha, maka dikarenakan merealisasikan kaidah yang mereka buat itu, yastahilluna, mereka menghalalkan, takfir man yukhalifuhum, pengkafiran orang yang menyalahi mereka. Fi hadza, dalam permasalahan ini,
wa yastahilluna qatlahu, dan mereka menghalalkan membunuhnya. Begitu. Jadi di antara ajarannya Wahabi itu, mereka mengkafirkan Rasul ketika berdoa kepada Allah Ta'ala. Padahal hakikat dari tawassul itu sendiri apa? Hakikat tawassul itu adalah talabu jalbi manfaatin, adalah meminta diberikan manfaat, awin difa'i madarratin, atau meminta agar dijauhkan dari mara bahaya. Memintanya kepada siapa? Minallah, yaitu dari Allah Ta'ala. Jadi kita meminta agar diberikan manfaat, agar dijauhkan dari mara bahaya. Memintanya itu kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Kita minta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Cuma di sini apa? Bidzikri ismi nabiyyin awwaliyin ikraman lil mutawassil bihi, dengan menyebut nama seorang nabi atau rasul atau wali, ya, untuk memuliakan mereka. Jadi seperti itu. Ini hakikat tawassul. Ketika kita bertawassul, kita tidak ketika kita tawassul, kita tidak meminta kepada selain Allah untuk menciptakan manfaat buat kita. Tidak seperti itu. Kita itu tetap mohon kepada Allah Ta'ala. Contoh tawassul itu kan seperti yang biasa diucapkan oleh orang Islam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan sebab al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad yang terpilih, balligh maqasidana, sampaikanlah kami kepada maksud kami, pada tujuan kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, dan ampunilah, waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa yang telah kami lakukan. Ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas karunia-Nya. Ini contoh tawassul ini. Jadi kita itu tetap memohon kepada Allah. Ya, kita tetap memohon kepada Allah. Cuma memang apa di sini tambahannya, kita menyebutkan nama seorang nabi. Nah, kalau seperti itu, mana kesyirikannya? Letak kesyirikannya itu di mana? Ya tidak ada. Letak kesyirikannya tidak ada. Nah, mereka itu bilangnya apa coba orang Wahabi? Ketika kita bertawassul, mereka anggap kita itu menyembah nabi. Nah, itu masalahnya. Di situ musibahnya. Mereka menganggap bahwasanya kita itu menyembah nabi, padahal kan kita tidak menyembah nabi. Kalau mereka bilang, kita bilang seperti ini. Mereka masih bilang apa coba? Kata mereka, ngapain kalian kalau berdoa kok pakai perantara-perantara? Berdoa kepada Allah itu langsung berdoa kepada Allah kok pakai perantara-perantara segala. Ngapain kayak gitu? Nah, kata mereka begitu. Kita jawabnya gimana? Ini celetukan ini. Jadi bukan dalil. Nah, kita jawabnya gimana?
Ketika mereka bilang ngapain kalian pakai perantara kalau doa, langsung aja. Kita katakan kepada mereka, ya ngapain? Kita katakan kepada mereka, ngapain kalian ngatur-ngatur agama? Jadi mereka bilang, kita ngapain kalian? Kau harus pakai perantara kalau mau berdoa. Nah, kita katakan kepada mereka, ya ngapain kalian ikut ngatur-ngatur agama? Ya. Masalah tawassul ini kok ada dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis. Sudah itu diperbolehkan oleh Rasulullah. Jadi, kenapa kalian ikut mau ngatur-ngatur agama? Jadi, seperti itu. Karena memang secara singkat ini, karena memang dalam sebuah hadis itu ada, boleh kita bertawasul dengan Rasul ketika beliau masih hidup, walaupun bukan di hadapannya, boleh. Ada hadisnya itu. Apa hadisnya? Ya, suatu ketika itu ada orang, ketika Rasulullah bersama para sahabatnya di masjid, ada seorang buta datang kepada Rasulullah. Orang yang buta datang kepada Rasulullah. Kemudian orang buta ini mengeluh kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah tentang kebutaannya ini. Akhirnya Rasulullah bilangnya apa? In syi'ta sabarta wa in syi'ta da'utu laka. Kalau kamu mau, sudah bersabar. Kalau kamu bersabar dengan kebutaanmu itu, kamu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Itu maknanya. In syi'ta sabarta, kalau kamu mau, ya kalau kamu mau, ya bersabarlah. Gitu. Wa in syi'ta da'utu laka. Ya, kalau kamu mau, ya saya doakan kamu. Maksudnya di sini saya akan mengajarkanmu doa. Dengan dalil cerita yang hadis dalam hadis itu juga kelanjutannya. Terus itu orang itu bilang kepada Rasulullah, innahu syaqqa alayya dhahabu basari. Wahai Rasulullah, saya merasa kesulitan dengan hilangnya penglihatanku. Walaysa li qa'id, dan saya tidak punya yang bisa menuntunku, wahai Rasulullah. Artinya tetap minta pilihan yang kedua gitu ya. Akhirnya Rasulullah mengajarkan apa? Sudah pergi ke tempat wudhu, ambil wudhu, salat 2 rakaat, salat hajat di sini, kemudian disuruh berdoa. Nah, doanya ini yang isi tawassul di situ. Yang itu yang sudah ma'ruf ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, saya mohon kepadamu. Wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin, dan saya bertawassul kepadamu dengan perantara Nabi kita, Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Ya Nabi pembawa rahmat, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Saya bertawassul denganmu kepada Tuhanku dalam kebutuhanku, agar Allah Ta'ala menunaikan hajatku, kebutuhanku. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Setelah itu, orang buta ini pergi beneran itu ke tempat wudhu, kemudian wudhu, salat 2 rakaat, berdoa dengan doa ini. Habis itu penglihatannya langsung kembali. Subhanallah. Penglihatannya itu langsung kembali. Subhanallah. Akhirnya apa? Sudah kembali, penglihatannya masuk lagi ke dalam majelis Rasulullah. Kemudian yang itu sahabat yang meriwayatkan ini bilangnya apa? Wallahi, demi Allah, ma tafarraqna, kami belum berpisah, masih tetap dalam majelis yang tadi itu bersama Rasulullah. Wala tala wa ma tala binal majlis, dan itu pun ya belum lama itu. Ya belum lama berlalu dari waktu majelis itu. Hatta dakhala alaina ar-rajulu wa qad absar, hingga orang tadi itu yang buta itu masuk datang lagi kepada majelis kami sudah dalam keadaan melihat. Subhanallah. Nah, ini faedahnya tawassul ini. Enggak wajib tawassul.
Jadi dalam agama itu ya diperbolehkan ya kan apa namanya untuk bertawassul kalian orang-orang Wahabi begitu ya. Kenapa kok mau ikut-ikut ngatur? Gitu. Demikian pula boleh ya boleh bertawassul dengan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal. Ya, walaupun Nabi sudah meninggal itu boleh juga, boleh. Bukan suatu hal yang diharamkan apalagi dianggap sebagai kesyirikan. Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya itu. Nah, kalau yang ini apa dalilnya boleh bertawassul dengan Nabi setelah beliau meninggal? Ada sebuah kejadian pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ada seseorang itu yang bolak-balik datang ke kantor pemerintahan, datang ke kantornya Sayyidina Utsman. Bolak-balik itu. Tapi karena beliau Sayyidina Utsman ini tidak menanggapi orang itu. Karena memang lagi sibuk ya ngurus kemaslahatan umat Islam itu. Akhirnya orang itu ya pulang gitu kan, pulang. Di tengah perjalanan beliau itu ketemu dengan perawi hadis yang tadi itu. Nama perawinya itu kan Utsman bin Hunayf. Itu ketemu dengan sahabat Utsman bin Hunayf yang meriwayatkan hadis itu. Setelah itu orang tadi itu bilang ke Utsman bin Hunayf, saya ini sudah bolak-balik ke Utsman bin Affan. Saya ada kebutuhan, tapi beliau ini tidak mau, ya bahasa kita tidak menggubris gitu ya. Gampangnya begitu. Ya, akhirnya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Hunayf? Sudah, kalau begitu, ya kamu pergi ke tempat wudhu sana, wudhu, kemudian wudhu, sholat 2 rakaat, baca doa ini. Diajarin tadi itu doanya itu, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Nah, habis itu setelah kamu lakukan itu semua, pergi lagi ke sana. Kata Pak Utsman, ya. Nah, nanti saya ikut kamu. Saya akan pergi ke sana juga gitulah. Nanti saya akan nyusul gitu bahasanya. Habis itu dilakukan beneran itu semua orang itu. Wudu, sholat 2 rakaat, kemudian baca doa itu. Habis itu pergi langsung ke tempat Sayyidina Utsman itu. Sampai di sana langsung ada penjaganya lah. Ada penjaga Sayyidina Utsman itu yang langsung datang kepada orang tadi dan memasukkannya kepada Utsman. Itu Sayyidina Utsman dia tanya apa kebutuhanmu? Maaf, saya tidak ingat kebutuhanmu sampai saat ini. Setelah itu orang itu bilang kebutuhannya ini, Sayyidina Utsman menunaikan kebutuhannya, memberikan apa yang dibutuhkan. Habis itu orang itu keluar dan pulang, keluar dan pergi gitu ya. Jadi perjalanan pulangnya itu ketemu lagi sama Utsman bin Hunayf yang tadi itu, perawi hadis tadi itu, Utsman bin Hunayf. Itu dia bilang, terima kasih kalau bahasa kita lah ya. Jazakallahu khaira. Semoga Allah Ta'ala membalaskan kebaikan untukmu. Terima kasih banyak. Itulah bahasa kita lah ya. Siapa namanya pada awalnya Utsman di sini Utsman bin Affan tidak menggubris kebutuhanku, tidak tidak menunaikan hajatku, katanya begitu. Sampai sampean ini jenengan ini berbicara kepada Utsman bin Affan tentang kebutuhanku, langsung saya dipanggil tadi. Nah, bahasanya begitu. Jadi tadi itu orang ini ngira bahwasanya Utsman bin Hunayf itu pergi ke Utsman bin Affan, kemudian bilang kepadanya bahwasanya ada orang yang lagi sangat butuh kepada beliau. Ngiranya begitu. Akhirnya Pak Utsman bin Hunayf bilangnya, "Wallah, demi Allah saya tidak berbicara sama Utsman bin Affan tentang kamu. Demi Allah, saya tidak berbicara kepada Utsman tentang kamu. Saya cuma menyaksikan dulu itu ada seorang yang buta datang kepada Rasulullah, kemudian itu melanjutkan cerita yang saya bilang tadi itu.
Ini kapan terjadi ini? Pada masa Utsman bin Hunayf, pada khilafah Utsman bin Affan. Berarti apa? Rasulullah sudah meninggal. Kemudian Utsman bin Hunayf ini mengajarkan orang untuk bertawassul dengan Nabi setelah meninggal. Dan ya, kalau ini kesyirikan ya mesti tidak akan dilakukan, kan begitu. Niscaya sahabat-sahabat yang lain akan mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkari. Nah, ini bukti boleh bertawassul dengan Nabi walaupun beliau sudah meninggal. Ya, kalau mereka bilang ngapain kok kok mau berdoa kok pakai tawasul segala. Ya, kita bilang apa ya, ngapain kalian kok ngatur-ngatur agama? Nabi kok membolehkan. Kok kalian kok kok repot-repot bilang mengharamkan hal itu, kalian kok malah mengharamkannya. Gitu. Ya, ini untuk pembacaan kitabnya sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau dipertanyakan ya dipersilahkan. Mau bertanya silahkan, nanti insya Allah Ta'ala akan dilanjutkan sama Ustaz Khudri. Ada pertanyaan silahkan ditulis ya. Dan ini ya, bertawassul dengan Nabi itu juga terjadi sebelum Nabi lahir, itu juga terjadi. Ya, bertawassul dengan Nabi sebelum beliau lahir pun itu terjadi. Tawassulnya siapa itu? Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi. Dan cerita dan tawassul di sini semua ulama membolehkannya. Semua ulama membolehkannya. Bukan masalah khilafiyah di sini. Ya, bukan masalah khilafiyah. Bukan ulama-ulama yang muktabar berbeda pendapat, enggak. Jadi semua ulama itu, ulama ahli sunnah wal jamaah, itu membolehkan tawassul. Ya, membolehkan tawassul. Yang tidak membolehkan itu seperti Ibnu Taimiyah itu. Ibnu Taimiyah kemudian diikuti oleh oleh orang Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab dan sejenisnya sampai sekarang. Ya, sejenisnya. Nah, ini mereka yang mengharamkan. Kalau ulama ahli sunnah tidak ada yang mengharamkannya. Seperti itu. Makanya tidak bisa kemudian dibilang, oh ini masalah khilafiyah. Ini masalah khilafiyah, perbedaan di kalangan para ulama. Ya, bisa seperti itu. Tidak semua khilaf itu laisa kullu khilafin mu'tabaran, bukan semua khilaf itu dianggap bisa dikerjain. Boleh ngambil ini, boleh ngambil itu, tidak semuanya kayak gitu. Memang kalau memang terjadi di kalangan para ulama mujtahid dalam masalah khilaf, itu lain cerita itu. Itu lain cerita. Kadang orang begitu, kayak sok ingin menyatukan antara ahlu sunnah dengan wahabi gitu. Ya tidak akan bisa nyatu. Ya, antara ahlu sunnah dan wahabi itu tidak akan bisa nyatu. Mau nyatu gimana? Mereka kok mengkafirkan kita kok. Kita tawasulan, mereka bilang kafir. Kita pergi ziarah makam wali untuk tabarruk, mereka bilang kita kafir. Kita mereka bilang kafir. Gimana mau nyatu?
Makanya sampai itu ada sebuah kitab namanya itu, kalau ada pertanyaan langsung ya, ini saya hanya cerita-cerita ini, cuma nunggu pertanyaan. Mereka itu punya kitab namanya, mereka namai dengan Ad-Dinul Khalis, agama yang murni. Dan mereka juga mempunyai kitab namanya Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana cara kita paham tentang tauhid. Mereka gitu memang. Jadi mereka bilang apa? Kita memurnikan tauhid. Kita memurnikan ajaran Islam, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Mereka itu sering bilang begitu. Memang kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, tapi bukan berdasarkan pemahaman mereka. Di kitab Kaifa Nafhamut Tauhid yang mereka kasih judul itu, kata mereka apa? Aneh. Anehnya itu apa? Kata mereka itu kaifa yakun Abu Jahal, gimana itu kok bisa? Itu di kitabnya itu tertulis. Kok bisa itu Abu Jahal sama Abu Lahab itu, sama yang lainnya yang mereka orang musyrik pada waktu itu. Mereka ini katanya lebih banyak imannya. Oh itu. Jadi orang yang itu Abu Jahal sama Abu Lahab itu dikatakan orang beriman. Dan mereka itu lebih banyak imannya, lebih murni tauhidnya daripada orang yang orang yang mengatakan la ilaha illallah, kemudian mereka itu bertawassul dengan Nabi. Jadi menurut mereka itu kita ini yang bertawassul ini lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Allah. Yang seperti ini gimana mau disatukan? Ini orang yang kayak mau menyatukan Ahlus Sunnah dengan Wahabi itu gimana mau menyatukan itu? Kita aja dianggap lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Dari pintu mana itu akan menyatukannya? Nah, kemudian saya bilangnya apa enggak, itu permasalahan khilafiyah, tidak usah terlalu dipermasalahkan. Nah, itu tidak paham itu. Ya. Pernah ini sudah tidak ada yang mau tanya kayaknya. Dulu itu pernah saya pas waktu masih di Malaysia itu. Jadi di Malaysia itu saya waktu itu belum terlalu mengenal banyak ilmu, tapi ya tahu lah dikit-dikit gitu. Enggak soalnya. Ya walaupun sekarang masih sedikit sebenarnya, tapi ya lebih banyak lah dari sebelumnya. Ada seorang penceramah itu di masjid itu. Begitu. Masalahnya masalah khilafiyah, enggak usah dibuka-bukan. Ini yang membolehkan imam ini, yang membolehkan imam ini. Di situ saya datangin itu orang itu saya datangin. Jadi saya pertegas lagi, kok bisa mengatakan masalah khilafiyah. Saya kasih tahu itu. Setelah itu sebelum kita lanjutkan, ini saya dan beberapa teman, bukan saya saja yang kita datangin. Yang datang kepadanya itu ada 3 orang. Teman saya semuanya. Kita datangin, kita bilang begitu. Sebelum kita selesai ngomong begitu kan. Nah, langsung dia bilang apa coba? Nanti kalau saya bilang Ibnu Taimiyah yang membolehkannya, kamu tidak akan terima. Nanti kalau saya bilang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak membolehkannya, kamu akan saya bilang Wahab. Itu begitu. Habis itu langsung pergi. Tanpa melanjutkan berbicara, langsung pergi tanpa pamit. Jadi yang seperti ini. Itu bukan masalah khilafiyah yang bisa kita ambil, bukan di sini. Ya, semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkannya, dan yang pertama kali mengharamkan tawassul itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah yang pertama kali mengharamkan tawassul dengan Nabi. Makanya itu orang yang
Yang dah ngerti masa ini kok masih bilang, kadang Ibnu Taimiyah bilang Syekhul Islam, menjadi Ibnu Taimiyah sebagai Syekh Islam, ulama besar. Itu nggak tahu dari mana itu. Ya. Padahal sudah tahu Ibnu Taimiyah itu banyak melakukan hal-hal yang kayak gitu. Masih sebut Syekhul Islam, masih Ibnu Muhammad bin Abdul Wahab sudah kita tahu bahwasanya dia kayak gitu, masih disebut sebagai muallimut tauhid, pemurni tauhid. Itu ini namanya sebuah tadzub atau kepelimplanan di situ. Ya, insyaallah taala kita ini kan enggak ada yang mau tanya, saya sudah bilang tadi. Kita lanjutkan di esok hari insyaallah, kalau masih ada umur panjang. Semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini langsung dilanjutkan sama Ustaz Khudri ya. Baik, untuk yang pertama, sesi pertama ini kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahlin nar. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati dan senantiasa diberikan taufik kekuatan untuk belajar, untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai anugerah dan kenikmatan serta pertolongan kepada kita semuanya, sehingga dengan taufik yang Allah anugerahkan kepada kita, sama-sama kita bisa mengikuti kegiatan ini. Tentunya dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan dilancarkan urusannya, dipermudah rezekinya, dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari bisa menjadi ilmu yang nafi', yang barokah, dan bisa meninggikan derajat dan kedudukan kita lebih tinggi lagi menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sesi kedua ini kita akan melanjutkan ya tentang pembahasan maksiat maksiat lisan. Ya, 1 minggu yang lalu ya, yang kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan yang paling terakhir, yaitu berupa meminta-minta bagi orang yang sudah memiliki kecukupan ya, dengan harta yang dia miliki ataupun dengan pekerjaan yang ada. Ya, jadi kemarin ini sedikit ada sebentar kita murajaah. Pembahasan yang paling terakhir kemarin adalah wassu'alu lil ghaniyyi bimalin aw hirfatin. Minta bagi orang yang memiliki kecukupan, mampu ya,
mampu bimalin dengan harta, dia punya harta, lalu dengan harta yang ada bisa menutupi dan memenuhi kebutuhan pokoknya, ataupun dia tidak punya harta tapi punya pekerjaan. Kalau seandainya bekerja dapat terpenuhi, dapat tertutupi kebutuhan pokoknya. Orang yang modelnya dan kriterianya seperti itu, maka orang ini tidak diperbolehkan dalam agama untuk meminta-minta, untuk mencari harta yang lebih daripada yang ada. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man yas'alun nasa amwalahum takatsuran." Barang siapa yang meminta harta orang lain, meminta harta manusia, meminta harta orang lain, takatsuran, karena ingin mencari harta yang lebih banyak. Artinya takatsuran supaya hartanya banyak. Bukan menutupi kebutuhan pokoknya, tapi ingin punya harta yang lebih. Fa inna ma yas'alu jamron. Maka sesungguhnya hakikatnya dia telah mencari bara api. Artinya apa? Artinya orang itu akan disiksa. Ma'nahu yu'aqabu bin nar. Ma'nahu yu'aqabu bin nari. Jadi apa namanya? Orang tersebut akan dihukum, akan disiksa, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ya. Hadis ini dapat dipahami ya, dapat diketahui bahwasannya orang yang sudah memiliki kecukupan karena dinafkahi oleh suaminya, ya, seorang istri yang sudah terpenuhi kebutuhannya karena dinafkahi oleh suaminya, maka tidak boleh meminta-minta. Tidak boleh meminta-minta. Jadi saya bilang ini kalau sudah terpenuhi kebutuhan apanya? Kebutuhan pokoknya. Jadi dari hadis ini dapat diketahui bahwa tidak boleh bagi seorang istri, bagi seorang perempuan yang sudah dipenuhi nafkah yang wajib oleh suaminya, sudah diberikan, tidak boleh meminta lebih daripada itu. La yajuzu lil mar'ati al-muktafiyati bi nafaqati zawjiha an tatluba min zawjiha al-yashtariya laha al-ashya'a thamina ka asawir adh-dhahab wa nahwi dhalik. Illa an qala laha utlubi minni ma syi'ti falaha an tatluba minhu. Ini perhatikan ya, karena ini sering mungkin terjadi ya, biar tidak salah paham karena suaminya tidak memenuhi permintaan istrinya misalnya. Ya. Jadi dalam perkataan para ulama, Syekh Hamdullah di sini mengatakan dari hadis ini ya, dari hadis yang disebutkan man yas'alun nasa amwalahum takatsuran fa inna yas'alu jamron, dari hadis ini dapat dipahami bahwa seorang istri yang sudah dipenuhi oleh suaminya kebutuhan pokoknya, tidak boleh bagi istri itu meminta untuk apa? Tidak boleh bagi istri itu meminta kepada suaminya agar dibelikan barang-barang yang berharga. Agar dibelikan barang-barang yang bernilai, berharga. Seperti gelang emas misalnya. Nggak boleh. Itu dibelikan emas itu bukan termasuk nafkah yang wajib. Ya, kalau masih ingat sebelumnya tentang masalah nafkah itu yang disebutkan apa? Tentang masalah tempat tinggal, kemudian pakaian, kemudian alat-alat untuk cuci badan, sabun dan ataupun pakaian. Nah, jadi itu yang diantaranya kemarin disebutkan tentang masalah nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib.
Jadi istri yang sudah dipenuhi oleh suaminya, dipenuhi apanya? Kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya, nafkahnya sudah dipenuhi, maka tidak diperbolehkan bagi seorang istri meminta kepada suaminya untuk membelikan apa? Untuk dibelikan barang-barang yang berharga. Seperti emas. Kecuali lain lagi, kecuali dia suaminya bilang kepada istrinya, "Utlubi minni ma syi'ti." Mintalah apapun yang engkau mau dari. Sudah minta saja ke saya. Apa yang kamu inginkan? Karena lain itu boleh. Jadi kalau sudah dipenuhi maka ini tidak diperbolehkan. Adapun ini yang barusan saya sebutkan kalau barang-barang yang berharga. Jadi istri yang sudah dipenuhi, sudah sudah dipenuhi oleh suaminya kebutuhan pokoknya, maka istri tidak boleh meminta kepada suami untuk dibelikan barang-barang yang berharga. Kecuali suaminya sendiri bilang, minta apa yang kamu inginkan, misalkan. Nah, itu lain lagi. Nah, kecuali sekarang beda lagi kalau barang yang diminta oleh istri kepada suami berupa apa? Berupa barang-barang yang tidak terlalu mahal. Jadi amal asya'ul khafifatu al-muta'arafu 'alaiha aiban an-nisa'i at-taqiyat fahadhi yajuzu la an tatlubaha. Seperti apa? Barang-barang yang ringan yang tidak berharga. Kue misalkan, jajanan boleh seperti itu. Jadi yang tidak diperkenankan itu kalau al-asya'us tsaminah, barang-barang yang berharga, barang-barang yang ya tidak murah lah, seperti itu. Tapi kalau hanya al-asya'ul khafifah, barang-barang yang ringan, tidak terlalu berat, tidak terlalu tinggi harganya, maka ini boleh. Barang-barang yang sudah dikenal, barang-barang ringan, barang-barang yang tidak terlalu mahal, dan barang tersebut apa? Sudah biasa ya, dimakan ya, seperti kue. Dan cara untuk meminta kepada suami pun diberitahu di sini. Ya. Jadi istri meminta kepada suami untuk dibelikan sesuatu misalnya. Cara yang bagus bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya ketika ingin dibelikan sesuatu yang tidak terlalu mahal? Misalkan istri mengatakan kepada suaminya, "Lau jalabta lana kadza, badala an taqula lahu ijlib lana kadza." Jadi, mungkin bilang apa? Bang atau Mas atau siapa? Kalau Anda berkenan, kalau seandainya dibawain ini untuk kami, bukan kesannya langsung nyuruh, ya, bukan kesan langsung nyuruh gitu. Jadi tidak mengatakan ijil bina kadza, tolong bawain ya, tolong belikan ini. Nah, itu kan kurang ya sopan gitu, kurang baik. Jadi bahasa yang bagus lah, bagaimana bahasa yang digunakan oleh seorang istri kepada suami saat meminta. Saat meminta untuk dibelikan sesuatu yang tidak terlalu mahal. Intinya dengan bahasa yang kesannya menyuruh gitu, tapi hanya dibawain. Lau jalabta lana kadza, kalau Anda berkenan seandainya kamu nanti membelikan saya begini-begini gitu. Bukan langsung nyuruh gitu. Begitu juga kalau seandainya istri meminta kepada suaminya agar dibawa ke restoran, tempat makan, itu boleh. Jadi boleh bagi istri yang meminta kepada suaminya agar dibawa ke tempat-tempat restoran untuk makan di sana misalnya. Ini boleh hukum. Atau kalau seandainya istrinya minta kepada suaminya minta uang.
Tapi uang bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk apa? Untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Ini boleh. Kenapa? Karena ini kan jelas bukan untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk sekedar memenuhi kesenangan hidup, tapi ada nilai ketaatannya kan. Jadi kalau seorang perempuan meminta suaminya minta uang, minta duit, dan tujuannya bukan yang lain, tapi tujuannya untuk lil haji. Talabathu li'amalin fihi ta'ah. Jadi meminta kepada suami untuk mengerjakan sesuatu yang bernilai ketaatan. Laisa lit-tana'um, bukan hanya untuk bersenang-senang. Maka ini hukumnya boleh. Jangan salah paham ya, bukan harus. Ya, saya nggak bilang harus. Boleh. Kalau seandainya istri meminta kepada suami, minta uang, minta duit, tujuannya untuk berangkat haji, ini hukumnya boleh. Nah, sebelumnya pernah dijelaskan kalau meminta kepada orang lain, sedangkan orang itu memiliki kecukupan dengan harta yang ada ataupun pekerjaan, mampu sana yang bekerja. Ini yang kemarin ya, ini yang termasuk maksiat lisan. Adapun meminta sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan antara teman dengan teman, ya minta sesuatu. Ini tidak dianggap meminta yang diharamkan. Jadi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan sesama teman, minta nasinya misalkan, minta sesuatu, minta kuenya, ya kan? Biasa sesama teman, sesama kawan, ya. Minta sesuatu yang ada pada temannya, fahadza la yu'addu syahadatan muharramah. Ini tidak dianggap meminta yang diharamkan. Misalnya ya, contohnya ketika ada orang pulang dari tanah suci Mekah setelah melaksanakan ibadah haji. Kemudian Kemudian kan biasanya bawa hadiah kan? Kemudian bawa hadiah siwak, bawa hadiah air zam-zam atau semacamnya, sajadah atau apa saja. Nah, biasanya ini kan memang kita datang ke sana, main ke rumahnya, minta siwaknya misalnya. Ini tidak diharamkan. Yang biasa dijadikan hadiah sepulangnya dari tanah suci misalnya, ini tidak dikatakan orang yang minta itu berarti dia telah bermaksiat, tidak. Ini lain, dikecualikan. Jadi yang dimaksud dengan meminta-minta yang diharamkan itu apa? Kalau tujuannya takatsuron, supaya hartanya semakin banyak itu. Kalau orang minta siwak, minta air zam-zam, atau minta makanannya, kan bukan itu tujuannya, lain. Jadi yang dimaksud dengan meminta-minta yang diharamkan kemarin itu, kalau tujuannya takatsuron, Rasulullah mengatakan, man yas'alun nas amwalahum takatsuron. Orang siapa yang meminta kepada orang lain, minta harta mereka, takatsuron, karena untuk semakin banyak hartanya. Nah, itu yang fa inna yas'alu jamron. Maka sesungguhnya ia telah meminta atau mencari bara api. Artinya disiksa. Jadi kalau meminta-minta sesuatu yang biasa terjadi di sesama teman, terjadi sesama kawan, ya, itu tidak diharamkan, tidak termasuk yang diharamkan. Ini karena kemarin sempat ada orang bertanya. Ini sekarang sudah dijawab. Nah, kemudian yang selanjutnya wan nadhru biqasdi hirmanil warithi. Termasuk maksiat lisan berikutnya adalah bernazar biqasdi hirmanil warithi, dengan bermaksud menghalangi ahli waris dari memperoleh harta yang ditinggal mati.
Pertanyaan nanti ya, nanti saya dijawab insya Allah nanti di akhir dars. Biar biar penjelasan yang barusan terus nyambung gitu. Jadi ada waktu khusus. Jadi termasuk maksiat lisan berikutnya adalah an-nadhru bi qasdi hirmanil warith, bernazar dengan maksud atau dengan tujuan agar menghalangi ahli waris untuk memperoleh harta yang ditinggalkan. Dan ini adalah nazar yang batil, nazar yang salah. Artinya apa? Haram hukumnya. Nazar semacam ini hukumnya haram. Artinya tidak sah. Ya. Nazar itu kan terjadi dan sah kalau di dalam sesuatu yang bernilai ketaatan, ya kan? Nazar, hukum bernazar itu kan wajib dipenuhi ya. Hukum bernazar itu kan wajib dipenuhi. Tapi kalau nazar yang wajib dipenuhi itu kalau bernazar pada sesuatu yang ada nilai ketaatannya. Sehingga kalau dalam perkara yang memang hukumnya wajib, nggak ada ceritanya di situ dinazarkan atau tidak, ya tetap wajib. Kalau sesuatu itu isinya perkara haram, walaupun dinazarkan ya tidak bisa, tidak sah nazarnya. Jadi nazar itu hanya sah pada sesuatu yang bernilai ketaatan. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, falyuti'hu, ya, maka hendaklah ia melakukannya, memenuhinya, melaksanakannya. Wa man nadzara an ya'siyahu, dan barang siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, fala ya'sih, maka tidak boleh melaksanakan maksiat itu, tidak boleh melakukan maksiat tersebut. Jadi misalkan ada orang bernazar, kalau saya nanti pergi ke Jakarta dan saya pulang dengan selamat, saya akan sholat zuhur atau sholat asar. Nah, ini kan aneh kan? Walaupun tidak dinazarkan ya tetap aja wajib sholat zuhur dan sholat asar. Jadi bukan dalam hal yang memang wajib. Dan kalau ada orang bernazar dalam urusan maksiat, tidak boleh dipenuhi. Artinya apa? Ada orang bernazar, nanti kalau saya diberikan keselamatan, saya akan, auzubillah, misalkan saya akan minum khamr, akan berfoya-foya dan melakukan minum khamr. Nah itu tidak boleh dipenuhi, karena itu maksiat. Kalau saya nanti diberikan kelulusan, ya, ujiannya saya akan puasa, bernazar dalam urusan yang ada ketaatannya kan, itu wajib. Jadi kalau dalam urusannya untuk menghalangi ahli warisnya daripada memperoleh hartanya, nah itu kan tidak ada nilai ketaatan, karena sudah dari awal tujuannya untuk menghalangi ahli warisnya daripada memperoleh harta tinggalan tersebut, harta yang ditinggal tersebut. Maka nazar ini tidak sah dan haram hukum. Seakan-akan dia tidak bernazar. Ya. Ka'annahu ma nazar. Jadi kalau ada orang bernazar agar harta yang ditinggalkan supaya tidak diambil oleh ahli warisnya, supaya terhalangi, maka ini seakan-akan tidak bernazar. Tapi kalau tujuannya bukan untuk menghalangi, bukan untuk menghalang-halangi ahli warisnya daripada harta tersebut, ya tidak haram. Makanya di sini tergantung kepada tujuan dan maksudnya. Ketika bernazar apa maksudnya? Kalau bernazarnya dia untuk memperoleh kebaikan dan kepahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, ya boleh. Tapi kalau seandainya nazarnya, niatnya dari awal adalah untuk menghalangi ahli warisnya daripada harta yang ditinggalkan, ini nazar batil. Nazar batil. Bagaimana contohnya? Maksudnya bernazar dengan maksud menghalangi ahli waris daripada memperoleh harta yang ditinggalkan. Yang ditinggal mati maksudnya. Contohnya ada orang punya anak.
Ada orang punya anak di mana bapaknya ini apa? Tidak suka sama anaknya itu. Seorang bapak tidak suka sama anaknya. Kemudian bapaknya itu bilang, saya di hadapan para tukang saksi, di hadapan beberapa saksi, di hadapan beberapa orang yang menjadi saksi. Agar nanti apa? Agar nanti ketika bapak itu mati apa? Para saksi itu mengatakan, mengatakan bersaksi bahwa harta miliknya itu sudah dinadarkan untuk orang lain semuanya sebelum meninggal. Dan maksudnya apa? Untuk menghalangi ahli warisnya. Maka apa? Fa'alaihi dzambun, maka ini jelas ada dosa bagi orang tersebut. Dan nadarnya tidak jadi. Nadarnya tidak jadi, tidak sah. Kenapa? Karena bernazar pada selain ketaatan. Alasannya kenapa nadarnya tidak sah? Kenapa nadarnya tidak jadi, tidak sah? Li'annahu nazara fi ghairi ta'atillah, karena dia bernazar karena dia bernazar pada selain yang bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya ulang contohnya nazar dengan maksud menghalangi ahli waris daripada harta yang ditinggal mati. Jadi ada seorang bapak sebelum meninggal, seorang bapak punya anak, suka sama anaknya, entah karena perilaku atau akhlaknya atau sikapnya, Allah alam. Pokoknya nggak suka. Karena dari saking nggak sukanya bapak itu kepada anaknya sendiri, sampai-sampai dia bilang di hadapan saksi, di hadapan beberapa orang, ini saya nazar, hartaku ini saya nazarkan untuk si fulan. Agar nanti apa? Agar nanti ketika sudah meninggal, para saksi itu bilang, oh ini sudah milik orang lain ini. Milik orang lain. Supaya bersaksi di hadapan, supaya bersaksi kalau harta yang ada itu, yang ditinggal mati itu ternyata sudah dinazarkan untuk si fulan, untuk orang lain. Dan tujuannya apa dia bernazar? Agar tidak mendapatkan sedikit pun ahli warisnya itu. Agar diambil oleh orang lain semuanya. Tujuannya menghalangi ahli waris daripada mendapatkan harta setelah ditinggal mati. Ini hukumnya haram. Kenapa nazarnya haram? Kenapa nazarnya tidak jadi? Kenapa nazarnya tidak sah? Li'annahu nazara fi ghairi ta'atillah. Karena dia bernazar pada selain ketaatan. Yang dimaksud dengan nazar yang haram di sini karena tujuannya menghalangi ahli waris, ini maksudnya bukan hanya sekedar kalau dinazarkan kepada si fulan. Artinya, sekalipun dia bernazar untuk apa? Bernazar bahwa harta yang dinazarkan itu untuk menghalangi ahli warisnya, sekalipun bernazar misalnya saya bernazar harta ini untuk diperuntukkan orang-orang fakir atau diperuntukkan pembangunan masjid dan tujuannya itu menghalangi ahli warisnya, tetap ini hukumnya haram. Ya, jadi yang saya maksud bukan berarti haram itu ketika dinazarkan harta itu kalau hanya diberikan kepada seseorang saja. Itu yang dinazarkan diberikan kepada pembangunan masjid atau kepada orang-orang fakir atau semacamnya dengan tujuan qasdu hirmanil waris, dengan maksud apa? Dengan maksud hirmanil waris, menghalangi ahli waris. Ini hukumnya haram. Nazarnya tidak sah dan nazarnya batil. Haram. Berbeda halnya kalau dihibahkan. Berbeda halnya kalau diberikan. Ya. Beda ya antara nazar dengan hibah. Nazar dengan hibah. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu.
Tujuannya untuk menghalangi ahli waris. Ada orang memberikan sesuatu, memberikan hartanya kepada orang lain, tujuannya untuk menghalangi ahli waris. Ini haram, tapi hibahnya sah. Dari segi muamalat, dari segi transaksi, akad hibahnya itu sah, tapi haram tetap. Hukumnya haram. Dan ini termasuk dosa besar. Kecuali punya anak yang memang bejat, punya anak yang pelaku dosa besar, yang sekiranya kalau tidak dinadarkan maka harta itu misalkan digunakan untuk kemaksiatan, sehingga harta itu dinadarkan semuanya untuk orang lain misalnya. Ini dikecualikan kalau yang seperti ini ya. Jadi saya ulang, saya tadi bilang kalau bernazar bermaksud menghalangi ahli waris daripada mendapatkan harta setelah tinggal mati, tujuannya untuk menghalangi itu, maka ini hukumnya haram. Nadarnya tidak sah, nadarnya batil, karena dia bernazar pada selain ketaatan. Nah, kecuali sekarang lain lagi kalau dalam kondisi anaknya pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Seandainya harta yang ada itu sebelum dia meninggal tidak dinazarkan untuk orang lain, bisa saja harta yang ada itu akan dipergunakan oleh anaknya dalam urusan kemaksiatan, akan dibuat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Sehingga dia bernazar semua hartanya itu untuk diberikan kepada orang fakir atau pembangunan masjid atau kepada orang lain. Maka ini tidak berdosa. Nah, ini hukum yang bernazar tadi, bernazar hartanya dinazarkan itu, semua hartanya dinazarkan untuk untuk pembangunan masjid atau orang fakir, dan kenapa dia lakukan semacam itu? Ya karena anaknya tidak beres, anaknya pelaku dosa besar misalnya. Kalau tidak dinazarkan dan tidak diberikan kepada tidak dinazarkan untuk pembangunan masjid atau tidak dinazarkan untuk bagi orang-orang fakir, bisa-bisa harta yang ada itu setelah mati digunakan untuk bermaksiat. Nah, hal yang semacam ini dikecualikan. Ini tidak berdosa. Makanya dilihat dari beberapa sudut ya, dari beberapa sisi. Jadi bernazar bukan berarti dalam semua keadaan. Ya, bernazar dengan maksud menghalangi ahli waris dari memperoleh harta setelah mati itu tidak berarti secara mutlak haram, tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang hukumnya dikecualikan tidak haram hukumnya. Walaupun bernazarnya itu maksudnya adalah untuk menghalangi ahli waris daripada mendapatkan harta tersebut. Baik, selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah wa tarkul wasiyyati bidainin aw 'ainin la ya'lamuhuma ghairuhu. Wa tarkul wasiyyati bidainin aw 'ainin la ya'lamuhuma ghairuhu. Tidak berwasiat. Tidak berwasiat tentang hutang. Ya. Tentang hutang atau barang yang tidak diketahui oleh selainnya. Ini bagaimana maksudnya? Jadi begini. Misalkan saya punya hutang. Artinya saya berhutang kepada orang lain. Saya punya hutang kepada orang lain. Atau ada orang nitip barang ke saya. Dan saya sedang kondisi sakit.
keras. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Dalam keadaan kondisi sakit keras. Dalam kondisi semacam ini, kalau saya tidak berwasiat, kalau saya ternyata punya hutang ke si fulan, kalau saya tidak berwasiat bahwa ada orang lain nitip barang ke saya, nggak ada orang lain tahu tentang hal-hal semacam ini. Maka bagi saya ini maksiat hukum. Saya paham ya. Jadi maksud daripada wa tarkul wasiyyati bidain aw ainin la ya'lamuhu ma ghairuhu artinya tidak berwasiat tentang hutang, tentang suatu hutang, juga tidak berwasiat tentang suatu barang yang dititipkan oleh orang lain dan tidak ada orang lain tahu tentang masalah ini, tentang masalah hutang, tentang masalah ada orang lain nitip barang. Sedangkan orang itu sudah dalam kondisi apa? Ya sakit. Artinya sekiranya kalau seandainya tidak berwasiat, bisa-bisa ini akan sia-sia, akan hilang begitu saja. Karena nggak ada orang yang tahu. Nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu tentang masalah hutang, tentang masalah barang. Kemudian dia tidak berwasiat. Orang tersebut. Orang yang berhutang tidak berwasiat. Orang yang dititipin barang tidak berwasiat. Maka ini hukumnya maksiat orang tersebut. Orang yang tidak berwasiat tentang adanya hutang, tentang adanya barang titipan. Orang itu apa? Itu bermaksiat. Kecuali sekarang orang itu tidak berwasiat, tapi ada orang lain tahu. Ada orang lain tahu kalau si fulan ini punya tanggungan bayar hutang. Ada orang lain tahu kalau si fulan ini dititipin barang oleh orang lain misalnya. Dan yang tahu ini bukan termasuk orang yang dikhawatirkan untuk apa? Mengakui yang bukan miliknya. Yang bukan miliknya. Jadi kalau sekiranya misalnya yang tahu ini ahli warisnya, akan bisa-bisa nanti apa? Bisa-bisa nanti diakui kalau itu adalah harta warisan. Makanya di sini yang tahu itu sekiranya orang lain, bukan ahli waris. Kenapa? Karena kalau seandainya yang tahu tentang adanya hutang, karena seandainya yang tahu tentang masalah barang yang dititipkan oleh orang lain ini, barang titipan ini adalah yang tahu adalah ahli warisnya, kan bisa-bisa ahli waris itu akan mengatakan ini kan apa punya orang tua, punya ayah, punya bapak. Ketika meninggalkan harta warisnya itu, hartanya kan turun kemana biasanya? Turun ke ahli warisnya kan? Makanya di sini apa? Harus selain ahli waris. Artinya sekira apa? Sekira orang itu bisa dipercaya lah, intinya itu. Artinya sekira orang itu bukan yang khianat. Bukan orang yang khianat, tapi orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau seandainya ada orang tidak berwasiat tentang hutang yang ada, ya kalau dia punya hutang, atau dia tidak berwasiat karena barang titipan itu, ada orang nitip barang, tapi ada orang lain tahu tentang adanya hutang tersebut. Tapi ada orang lain tahu kalau si fulan itu apa? Dititipin barang oleh orang lain. Dan orang yang tahu ini orangnya thiqah. Orangnya thiqah, bisa dipercaya. Artinya tidak ada kekhawatiran kalau orang yang tahu itu apa? Menyembunyikan sesuatu yang tidak beres. Apa contohnya yang dikhawatirkan bisa menyembunyikan? Seperti ahli waris. Maka walaupun tidak berwasiat, tapi karena ada orang yang tahu, ini tidak terjatuh ke dalam maksiat lisan. Tidak terjatuh ke dalam maksiat lisan.
Dan di sini maksudnya yang dikatakan terjatuh ke dalam maksiat lisan karena tidak berwasiat, catatannya kalau memang khawatir hilangnya harta tersebut, hilangnya apa? Untuk harta tersebut. In khafa dhaya'ad daini awil aini bimautihi masalan. Jika memang khawatir akan hilangnya hutang itu ataupun hilangnya barang sebab adanya kematian. Artinya ya karena kena penyakit keras, sudah mendekati kematian misalnya. Bukan hanya sekedar sakit biasa ya, yang jauh daripada diprediksi bisa menyebabkan kematian misalnya. Bukan. Ini betul-betul apa? Betul-betul sampai pada kondisi di mana sudah mengkhawatirkan. Kondisinya sudah mengkhawatirkan. Dan seandainya dia tidak berwasiat, ya bisa-bisa hutang itu hilang saja. Artinya tidak. Siapa yang membayar? Siapa yang membayar? Enggak ada orang lain yang tahu tentang adanya hutang. Tidak ada yang tahu. Jadi apa namanya? Di sini perlu dicatat bahwasannya pertama, kalau yang haram karena tidak berwasiat tentang adanya hutang atau barang titipan, pertama kalau memang dia sudah dalam kondisi mengkhawatirkan, bisa meninggal misalnya, bisa hilang itu hutang. Kemudian kalau tidak ada orang lain yang tahu tentang adanya hutang. Tapi kalau ada orang lain yang tahu tentang adanya hutang atau titipan barang ini, dan orang yang tahu ini adalah orang yang fiqh, yang bisa dipegang perkataannya oleh seorang qadhi. Artinya bisa dijadikan saksi. Jadi kalau ada orang yang fiqh bersaksi di hadapan seorang qadhi, kalau fulan ini yang sudah meninggal, ini punya kewajiban, punya bayar hutang kepada si fulan, maka ini cukup dijadikan sebagai saksi. Dan tidak perlu kepada dua saksi, cukup satu sudah cukup. Nah, kalau seandainya ada orang yang apa namanya kalau sudah ada orang yang tahu, kalau ada orang yang sudah tahu tentang adanya hutang ini, maka ini hukumnya tidak terjatuh ke dalam perkara HAM sekalipun dia tidak berwasiat. Sekalipun dia tidak berwasiat. Oleh karenanya, ya, ini pesan kita semua, ya, saling mengingat, ya, saling mengingatkan. Oleh karenanya, kalau kita punya tanggungan kepada orang lain, entah berupa hutang atau mengembalikan barang atau minjem barang kepada orang lain, itu tidak boleh kita lalai. Kalau sekiranya sudah ada kondisi di mana sudah mengkhawatirkan, ya, memberitahu kepada orang lain. Memberitahu kepada orang lain. Kalau enggak memberitahu, ya minimal dicatat, taruh di catatan. Biar nanti kalau seandainya tiba-tiba meninggal, kan enggak tahu kita. Kita enggak tahu kapan bisa hidup lagi, seberapa lama, seberapa jam, seberapa detik. Tidak ada yang tahu tentang kapan kita masih bisa hidup. Ya. Orang tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin hidup kalau kita punya tanggungan, kalau kita punya tanggungan kepada orang lain, ya harus kita ngasih tahu, ya, ataupun ditulis gitu. Punya hutang, ya ditulis biar tahu keluarganya. Ini untuk kehati-hatian, untuk kehati-hatian.
Baik, selanjutnya tentang maksiat lisan berikutnya adalah walintima'u ila ghairi abihi. Menasabkan diri, walintima'u menasabkan diri ila ghairi abihi kepada selain ayahnya. Au ila ghairi mawalihi atau menasabkan diri kepada selain orang yang telah memerdekakannya. Ini jadi kalau ada orang ditanya oleh orang lain, itu siapa? Itu saudara, itu tetangga, padahal dia bapaknya sendiri misalkan. Atau begini, kamu anak siapa? Anak si fulan, padahal bukan anaknya si orang lain gitu. Menasabkan diri kepada selain ayahnya. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Ini hukumnya haram, tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, manidda'a ila ghairi abihi, fa'alaihi la'natullah. Manidda'a ila ghairi abihi, fa'alaihi la'natullah. Barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, fa'alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah. Dosa. Jadi kalau kita memang anaknya si fulan, anaknya siapa, Ahmad, Mustafa misalnya, jangan mengatasnamakan saya anak si siapa, Harun, atau anaknya siapa ya, menasabkan diri kepada selain ayahnya. Ini tidak boleh. Hukumnya haram. Tidak boleh. Au ila ghairi mawalihi, atau menasabkan diri pada selain yang memerdekakan. Jadi misalkan ada budak. Kemudian dimerdekakan oleh Ahmad. Ketika ditanya, misalkan siapa yang memerdekakan, nyebut orang lain, Muhammad misalnya atau Mustafa. Jadi menasabkan diri kepada selain orang yang memerdekakan. Ini hukumnya haram, termasuk maksiat lisan. Jadi tidak boleh. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kalau tadi kan At-Tirmidzi, ini Abu Dawud sekarang, manidda ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullah. Jadi barang siapa yang menasabkan diri, mengaku kalau dirinya bukan anak si fulan, menasabkan diri kepada selain ayahnya, atau menasabkan diri kepada selain orang yang telah memerdekakan, fa'alaihi la'natullah. Fa'alaihi la'natullah. Maka orang tersebut berdosa. Maka orang tersebut bermaksiat. Maka orang tersebut telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat itu apa? Apa maksudnya dilaknat? Yang dijauhkan daripada kebaikan. Dijauhkan daripada kebaikan. Ini termasuk maksiat besar, termasuk dosa besar. Jadi menasabkan diri kepada selain ayah atau kepada selain orang yang merdekakan, ini adalah dosa besar. Jadi ngaku saya anak fulan, saya anaknya Muhammad misalnya, padahal dia bukan anaknya. Atau menisbatkan orang yang merdekakan itu menisbatkan kepada orang yang selain orang yang merdekakan. Jadi ada orang yang dimerdekakan oleh fulan misalnya. Lalu menyebutkan kalau yang merdekakan itu bukan orang lain gitu, bukan orang yang disebut tadi. Jadi misalnya yang memerdekakan Mustafa yang memerdekakan. Lalu ketika ditanya siapa yang memerdekakan, nyebut orang lain. Nah, ini hukumnya tidak boleh maksiat. Karena apa alasannya kok hukumnya ini haram atau maksiat? Karena pengakuan dan menasabkan diri kepada selain ayahnya atau kepada orang yang merdekakan ini dapat menghilangkan dan menyanyiakan hak.
Nanti kalau dalam masalah nikah itu kan yang mengakad nikah itu kan walinya. Nah, coba bagaimana kalau seandainya sekarang ada seorang perempuan ketika ditanya bapaknya, bukan bapaknya sendiri yang disebut, tapi orang lain yang disebut. Ketika mau nikah, siapa yang mau dipanggil? Bapak aslinya atau yang hanya dia diaku-aku sebagai apa? Bapaknya, padahal bukan. Makanya ini ada kaitannya dengan hal-hal yang lain. Jadi tidak boleh. Seperti apa orang tua kita, seperti apa ayah kita, kita jangan sampai berbohong kalau kita ditanya tentang siapa bapaknya kamu, siapa ayah kamu. Jangan menyebutkan orang lain. Orang yang mengatakan seperti ini dalam hadis yang lain yang telah disebutkan tadi, surga ini haram baginya. Artinya apa? Tidak akan termasuk orang-orang yang awal masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Manidda ila ghairi abihi, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, fal jannatu haramun alaihi." Jadi barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, padahal dia tahu kalau orang tersebut bukan ayahnya sendiri, fal jannatu haramun alaihi, maka surga itu haram baginya. Apa maksudnya haram baginya? La yadkhulu mal awwalin. Tidak akan masuk surga bersama gelombang-gelombang yang awal masuk surga. Dia akan disiksa terlebih dahulu, ya, kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa di dalam neraka. Jadi orang yang mengaku atau menasabkan diri kepada selain ayahnya, ya, orang yang mengaku dan menasabkan diri kepada selain ayahnya, dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga. Dia sekalipun masuk surga karena keislamannya, dia akan tersiksa terlebih dahulu dengan siksa yang sangat pedih dalam neraka. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Fal jannatu haramun alaih. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang awal masuk surga kalau tidak diampuni, ya. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau ada seorang perempuan awalnya jadi budak, ya. Amah, budak perempuan. Kemudian dimerdekakan oleh sayyidnya. Misalkan. Kemudian ketika sudah merdeka, lalu dia mau nikah misalnya. Keluarganya tidak ada. Terus siapa yang menikahkan? Yang menikahkan orang yang memerdekakan itu. Yang melakukan perlangsungan akad nikah, yang mengakad, yang akan mengatakan angkah tuka wa zawajtuka misalkan. Siapa? Walinya. Terus walinya di sini nggak ada. Keluarganya tidak ada. Yang ada hanya yang memerdekakan itu. Berarti yang memerdekakan itu yang akan menikahkan nanti. Nanti kalau seandainya dia tidak diakui sebagai orang yang memerdekakan, justru menyebut orang lain, bagaimana nantinya ketika ingin menikah? Oleh karenanya, ya, kita harus mewaspadai dari hal-hal yang semacam ini. Ya, mungkin saja di beberapa daerah tidak terjadi, tapi bisa saja di tempat-tempat lain ada orang misalkan sukses, ya, ada orang yang sukses sudah beruntung, pekerjaannya mapan,
sukses, sudah mampu, punya ini, sudah mampu. Sedangkan bapaknya masih tetap menjadi orang yang nggak punya misalnya. Tentang ayah merasa gengsi, dia merasa malu kalau mengaku apa adanya. Akhirnya dia berbohong. Ketika ditanya, kamu anak siapa? Itu bapak kamu ya? Bukan, bapak saya ini bukan orang lain misalnya. Menasabkan diri kepada orang lain. Menasabkan diri kepada selain ayahnya. Dan ini bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Karenanya kita harus jujur dalam setiap saat. Karenanya kita harus jujur setiap dalam keadaan. Sikap, tutur kata, keyakinan kita harus kita selalu mewaspadai, harus kita memantau, harus kita muhasabah, selalu kita introspeksi. Jangan sampai apa yang kita lakukan, baik secara lisan, ataupun melalui anggota tubuh, ataupun keyakinan, jangan sampai keluar daripada aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam agama. Itu kalau orang yang mau selamat. Baik, yang terakhir sebelum saya tutup, ini bentar lagi kita selesai, insyaallah. Apa namanya? Baik ya. Ini karena mohon maaf sebelumnya karena mendadak ini ada keperluan ini, ada orang. Jadi untuk pertanyaan tentang masalah istri membeli sesuatu diam-diam tidak ngasih izin kepada suaminya, saya menggunakan uang suami, bagaimana hukumnya? Besok saya jelasinnya. Ini saya tidak bisa lama-lama karena ada kepentingan. Baik, mari kita tutup dengan tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.